Hadis yang kedua. Ini saya kasih mukadimah hadis yang kedua ini supaya paham dengan baik. Kita ini mengenal berbagai macam alam. Ada alam arwah, satu alam. Ada alam yang kecil sekali, alam yang sempit sekali. Alam apa namanya Tika? Alam yang sempit yang kecil. Alam kandungan. Ya. Berapa lama di sana? Berapa puluh tahun? 9 tahun? 9 bulan. Itu alam yang kecil. Kita ada di alam sekarang, alam apa namanya? Alam dunia. Luas enggak? Luas sekali. Ada alam lain yang sangat luas, nggak bisa dibandingkan dengan alam dunia. Bahkan nggak bisa dibandingkan antara alam perut ibu dengan alam dunia. Besar mana alam perut ibu dengan alam dunia sekarang ini? Nggak bisa dibandingkan perut ibu. Nah, perbandingan antara alam dunia sekarang dan alam barja, alam dunia tadi nggak bisa dibandingkan kayak apa luasnya. Alam bermacam-macam. Nah, di alam sana itu, dari satu alam ke alam harus punya kekuatan. Kalau nggak kuat, ya mati. Kayak janin itu ketika belum kuat, dia melahirkan ke alam yang terbuka ini, mati. Ketika kuat melahirkan, maka selamat. Gitu. Kita ke alam air. Sampai dalam sekali, kalau nggak kuat ya hancur kena tekanan air. Kalau nggak kuat. Kita ke alam langit. Kalau nggak kuat, kalau kayak naik pesawat kan ada pesawat. Tanpa pesawat, tingginya sama dengan pesawat, kita ke tekanan udara ya mati, nggak kuat. Karena kita nggak punya kekuatan. Itu alam lain begitu. Tapi ada orang tertentu dengan izin Allah punya kekuatan yang luar biasa ke alam langit, ke alam barja, sama fisiknya kuat. Ya, dengan sekejap dan cepat. Seperti mi'rajnya Rasulullah. Nabi mi'raj mana emang? Ke alam langit, ke alam barzah namanya. Ketemu para nabi di sana, ketemu para rasul, ketemu malaikat di alam barzah, alam langit. Bahkan ada orang-orang tertentu yang diangkat oleh Allah ke alam langit, alam barzah dengan fisiknya hidup sampai sekarang. Seperti siapa contohnya? Nabi Isa, Nabi Isa di dunia. Nabi Isa dia ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Barrafahu Allah ilaihi. Bahkan Allah angkat. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak seperti Allah angkat ke langit dengan fisiknya sampai sekarang masih hidup. Nabi Khidir datang, hadir, Nabi Isa turun. Salat di belakang Imam Mahdi, Nabi Isa. Masih hidup. Nabi Isa hidup di alam langit, di alam barja. Karena kuatnya fisiknya dengan ruhnya, hidup dengan izin Allah. Paham ya? Juga ada Nabi Idris juga, dan ada yang lain gitu. Pindah ke alam lain dengan fisiknya. Ya. Di sini ada hadis saya baca bahwa para imam ma'sum itu ketika meninggal dunia, enggak lama kemudian Allah angkat dengan fisiknya ke langit. Bagaimana? Hadisnya ada. Untuk memahaminya ini perlu mukadimah lebih dalam lagi seperti itu. Ya. Pada halaman berapa ini? Halaman 13 ya. Bab kelima. Innahu ma min nabiyyin wala wasiy illa wa huwa yurfa'u ila as-sama'i ba'da mautihi wa yablughu salamu wa yasma'unahu. Temanya, judulnya hadis ini bahwa tidak ada seorang nabi pun, tidak seorang wasi pun melainkan semuanya itu akan diangkat oleh Allah ke langit, ke alam barjah, ke alam langit setelah kematian mereka, dan ucapan salam akan sampai kepada mereka, mereka akan mendengarkannya. Itu temanya. Hadisnya dari sanad sampai kepada Atiyah al-Abzari berkata, Sami'tu Aba Abdullah alaihissalam yaqul, aku mendengar Imam Ja'far Shadiq berkata, la tamkuthu jussatu nabiyyin wala wasiyyin wala wasi nabiyyin fil ardi aktsara min 40 yaman. Bahwa badan seorang nabi itu juga seorang wasi nabi, dia tidak tinggal lama di dalam tanah melainkan diangkat oleh Allah setelah 40 hari. Ya, seperti itu. Hadis yang lain dari kitab Al-Kafi dari Ziyad bin Abil Halal dari Abi Abdullah alaihissalam, Imam Ja'far berkata, ma min nabiyyin wala wasiyyin yabqa fil ardi
ba'da mautihi aktsara min 3 ayyam. Ini malah 3 hari. Perhatikan hadisnya, tidak ada seorang nabi pun, juga tidak ada seorang wasi nabi yang tetap tinggal badannya itu di dalam perut bumi kecuali setelah meninggal tidak lebih dari 3 hari akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yarfa'a ruhuhu atau hatta yarfa'a ruhahu wa 'azamahu wa lahmahu ila sama, sehingga Allah akan mengangkat ruhnya kemudian bersatu dengan dagingnya semuanya badannya ke langit, ke alam langit, ke alam barzah. Wa innama tutamawdi'a asarihim wa yablughu salamu min ba'idin, tetapi mereka didatangi, dikunjungi tempat mereka, diziarahi tempatnya kuburannya, dan salam akan sampai pada mereka dari jauh. Wa yasma'una fi mawdi'a asarihim min qaribin, dan mereka juga mendengar dari tempat-tempat yang mereka di situ dikuburkan dari dekat. Ya, hadisnya seperti itu. Mungkin kita nggak pernah dengar. Saya baca sudah lama ini bahwa setiap nabi, setiap rasul, setiap imam ma'sum itu setelah dikubur antara 3 sampai 40 hari langsung badannya sudah nggak ada, diangkat ke langit. Ya nggak mustahil. Kan Nabi Isa juga diangkat ketika masih hidup malah. Jadi setelah meninggal lebih nggak mustahil. Jadi langsung. Nah pertanyaannya, kira-kira apa hikmah diangkatnya badan para imam ma'sum kemudian ruhnya di alam barzah, di alam langit? Kalau badan kita kan manusia biasa, ruhnya ke langit, ke alam barzah, badannya di dalam tanah bahkan hancur, dimakan rayap, ya. Tidak lama akan hancur, dimakan rayap, dimakan ular, kita nggak tahu. Tergantung keimanannya. Orang yang imannya sangat kuat, bertakwa, badannya nggak hancur, ulat nggak memakannya, tetap utuh, tetap kuat begitu. Tapi banyak manusia biasa badannya hancur dalam tanah. Ini imam ma'sum juga para nabi semuanya itu badannya Allah angkat ke langit, kumpul dengan ruhnya, sehingga mereka di alam barzah itu dengan badannya. Itu bagaimana? Apa hikmahnya kira-kira? Apa manfaatnya Allah menciptakan badan kemudian diangkat langit, disatukan? Apa hikmah dari tindakan Allah seperti dalam hadis ini? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Untuk berarti nanti apa, mereka diangkat antara jasad fisik dan ruhnya itu diangkat ke apa? Ke langit, ke alam barzah, iya. Nanti mungkin suatu saat mungkin akan diturunkan kembali untuk ya seperti apa, ada cerita yang membela Imam Mahdi. Iya, itu jawabannya betul. Akan ada rojaah namanya. Iya. Ya, rojaah itu terjadi nanti orang yang sangat mulia, itu para imam ma'sum bersama Imam Mahdi, ya setelah pemerintahan sudah jaya semuanya, mereka turun imam ma'sum semuanya itu masa rojaah, melihat kejayaan muka bumi, semuanya jaya, semuanya tentram. Jadi enggak ada pencurian, enggak ada yang mengeluh. Semua sekolah pendidikan gratis, rumah sakit gratis, makanan melimpah ruah, buah-buahan, ikan-ikan, semuanya. Ya bahkan binatang buas juga damai, nggak ada perkelahian. Ya kayak di surga begitu. Kayak menghayal, luar biasa. Itu kalau imam zaman ditaati nanti pada masanya. Iya, yang kita pahami begitu, bahwa ketika jasad mereka diangkat ke langit seperti Nabi Isa, nanti ketika pada masa imam zaman sudah menegakkan keadilannya, kejayaannya, maka mereka menyaksikan. Masih lama. Jadi kiamat itu menurut Ahlul Bait masih lama sekali. Menurut perang ketiga nanti ini hancur kemudian kiamat, Imam Mahdi turun. Enggak, itu kiamat mereka. Mereka kenapa? Mereka enggak punya hadis kayak gini dan enggak punya imam ma'sum, tidak meyakini imamah. Sumber bencana ada, tidak meyakini imamah. Bencana dunia dan akhirat, mengerikan sekali. Ya. Itu hadis yang kedua. Paham ya? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.